Halo. Ngapain sih? Mama Ira sore ini lagi di belakang rumah. Habis aku yang pasti bangun tidur karena capek banget setiap hari itu. Kita alhamdulillah setelah sholat subuh kita masih lanjut lele-lean, melek mata terus bergerak, bersihin rumah dan sebagainya. Jadi pas kamu pulang tuh capek banget. Sekarang ini ya, pingsan ya. Gila. Ada nadanya. Serius. Ya maaf. Ya namanya orang ya. Ya kasih ibu-ibu. Ya. Kalau orang ngorok biasalah. Alhamdulillah. Ngorok salah, nggak ngorok sepi ya. Kalau ngorok itu ada dua kemungkinan. Capean biasanya. Kecapean atau Nggak minum kopi. kecapean tapi bisa juga overweight. Oh pasti setuju semua orang. Overweight. Sama Pas. Itu apa? Nah nih soto. Soto Pak Kopra. Adik Kopra. Mama lagi makan soto mie ya. Adik Kopra. I love you. Enak banget sih Pak Adik Kopra. Plus bala-bala. Bala-bala dari Ompongs. Dipersembahkan oleh Ompongs. Apa tuh segala enak ya. Ada bala-bala, ada cireng, ada ini. The Chombro. The Chom the Bro. Terus masih banyak lagi. Tapi ngobrol apa kalau masih banyak berita ya kayak turbulence itu. Kalau baca sepintas tuh. Tapi ada beberapa yang sempat ngikutin semua ya. Cuma tahu Jadi aja. mungkin yang namanya turbulence Dari grup-grup WhatsApp kan banyak teman-teman. Kemarin. Apalagi sama teman-teman yang sering ya Luar negeri. bolak-balik jalan-jalan, visit anaknya, Visit atau anaknya. sekedar traveling, Ya. atau sekedar macam-macam. Jadi kalau yang namanya turbulence itu adalah Tunggu dulu bentar. Kasusnya adalah pesawat SQ penerbangan London Singapura dari Heathrow pulang mau menuju ke Changi. Tiba-tiba nggak terlalu jauh dari kondisinya. Coba ya sama-sama koreksi ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang nonton semuanya. Itu jadi dia tuh terbang, terus udah gitu kena turbulence. Setelah turbulence sempat drop dari 37.000 kaki sampai ke 6.000. wow. Itu dalam waktu nggak sampai, katanya sih ada 3 versi. Ada 2 versi yang saya tahu. Ada yang kurang dari 3 menit, ada yang bilang cuma 10 detik. Jadi bisa ngebayangin kalau 10 detik kamu bisa bayangin 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau 3 menit juk kayak gitu. Misalnya 10 sekarang gini, jangan kan 3 menit, 10 detik aja pas cundung gitu. Shock. Ya pasti udah shock banget sih. Kita nggak tahu sih kejadian sesungguhnya. Ini kan cuma ngebahas aja ya. Maaf kalau kita salah ya. Kita cuma mau ngebahas ini karena tadi Kika nanya Mama Ira gitu. Jadi mungkin dijelasin kali turbulence apa sih Kik? Turbulence. Jadi kayak turbulence itu Pakai kacamata pembesar. jadi kalau kita biasa ibu-ibu Google ya. Jadi salah satu aliran fluida yang memiliki kecepatan yang berubah-ubah dan mengandung partikel-partikel yang bergerak secara acak dan tidak stabil. Jadi ada satu garis alir pada masing-masing partikelnya itu saling berpotongan Kak katanya. Jadi kebayangkan kayak misalnya dari turun ke sini ke bawah dang kayak digituin tuh. Jadi nggak stabil gitu. Jadi kan ada garis. Ada awan apa namanya? Awan ya. Awan apa Bu? Bapak apa namanya? Awan yang mengandung itu apa namanya? Awan di atas. Ada awan apa gitu. Coba kamu cari awan penyebab kalau aku ingatnya turbulensi. gini, kulihat awan. Itu lagu saya, lagu anak-anak. Oke. Coba dulu mengandungnya. Jadi kesimpulannya, apapun yang terjadi di atas sana waktu peristiwa SQ ini adalah bagaimana pilot dan co-pilot membawa pesawat itu sedemikian rupa untuk segera pergi dari kondisi awan yang berbahaya, ya turbulensi yang luar biasa untuk menyelamatkan para penumpang. Tapi kayaknya kita juga shock kali Ki. Oh, bukan lagi. Itu tapi masih ada orang masih bisa loh dia ngerekam semua Iya itu. ya, hebat loh ada foto-foto. Itu hebat loh. Oh kalau aku sih udah Allah ampun ya Allah, udah segala macam dia bacanya.
Ya, banyak banget. Mudah-mudahan Selamat tapi semua, walaupun satu meninggal, 30 luka-luka. tapi yang Ada meninggal kadang. itu karena dia Permasalahannya adalah orang seperti kakak. Kakak ini kan termasuk orang-orang yang punya trauma penerbangan ya, dengan pesawat terbang. Kita tuh traumanya tuh luar biasa. Gimana kakak aja terbang Jakarta Jogja, penerbangan pendek, jarak pendek, taksiran pendek, kondisi pendek waktu dia di Sucipto itu udah hampir 3 kali drop sampai luar biasa, nggak turun-turun, udah kayak apa tahu. Ini yang dropnya begitu banyak, peristiwanya terjadi mendadak dan semua orang dalam kondisi siap-siap breakfast loh. Nyawa tuh belum ngumpul, asli belum ngumpul banget, terus tiba-tiba harus merasakan jedong gitu kan. Aduh, itu sih luar biasa sih. Kita udah nggak kebayang. Gerak ini aja ya udah Iya. deg-degan. Kebayang nggak yang lagi di toilet? Iya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Itu ya kebayangnya. Mereka yang di ruangan kecil itu gitu, lagi turbulence saja kalau kita lagi goyang-goyang itu gimana mereka dikit. Makanya banyak yang injured di kepala atau di leher gara-gara itu. Yang geger otak, yang apa, karena bantingan kencang, berdiri orang langsung terbang begitu. Karena udara kali juga kan. Ya hampa udara kan, memang hampa udara. Jadi ya kayak gitu, nauzubillah zalik aja gitu, nggak kebayang gitu begitu pas landing, Allahu Akbar, itu nangisnya kayak apa ya. Abis itu baru deh tuh, pelukan sih, maafin aku, masih gitu. Tapi ada kejadian yang waktu itu turbulence. Di sebelahnya ada yang bening banget. Mau cerita nih, ini beneran peristiwanya. Aduh, mudah-mudahan orang yang nggak nonton, kalau nonton malu banget kita, nggak apa-apa deh. Yang pasti gini, masalah tentang turbulence. Aku tadi cerita, Mama Ira tuh trauma penerbangan Jakarta Jogja itu ya, karena hampir 3 kali dengan pesawat domestik, hampir nauzubillah zalik sempat apa namanya kejadian juga, tapi alhamdulillah masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman turun-turun pias, pias tuh pucat pias pasti, ya kan, berasa naik di Magic Mountain gitu yang Superman terus balik pulang lagi gitu, ya kan, itu aja udah rasanya nyawa ketinggalan. Oke, anyway, jadi waktu itu ada satu penerbangan Jakarta Makassar. Secara ada kegiatan ya, Wakika lagi, dia duduk juga, dia ada tapi di ekonomi, aku di depan. Terus kayak gitu duduk ke nomor 1 bersebelahan dengan seseorang. Lucu banget orangnya. Keren sekali orangnya, manis gitu kan. Terus awalnya kita nggak pernah menyapa gitu, nggak pernah menyapa, cuman hello aja gitu. Ternyata memang dia itu setelah melewati fase perjuangan dan doa. Kenapa? Karena kami mengalami turbulence yang luar biasa. Ngerasain banget itu troli makanan, steward dan stewardessnya, pramugara dan pramugarinya itu sampai performance looks-nya miring gitu. Jadi kalau di French twist itu rambutnya udah gitu, udah miring gitu. Saking udah goncangan luar biasa, terus aku udah luar biasa, terus aku langsung ngomong, Kita udah berdoa aja ya. oh bukan berdoa, udah panjang banget, udah berdoa segala macam. Terus Mama Ira refleks dong, pegang dong tangannya orang, dia kan duduknya di jendela kan, aku kan selalu di aisle. Masih ingat dasingan kan? Segitu ya, aku nggak tahu, tiba-tiba aku bilang, aku refleks, terus langsung aku pegang, Mama Ira pegang tangan gitu, terus dia langsung pegang tangan aku juga dua-duanya, pegang tangan gitu kan. Terus udah lama, Allahu Akbar, tetep aja pegang tangan, Allahu Akbar gitu kan, Allahu Akbar, terus dia selesai, gitu. Oh my God gitu kan, terus oh sorry, kayak di film-film. Aduh, gila, antara Pas ini, pas terima landing. kasih pramugari kan biasanya terima kasih dan penerbangan kami gitu. Jadi cari perasaan ya kan gitu, terus oh so sorry, terus dia tahu nggak ceritanya apa, it's okay, never mind, you scared, dia bilang gitu. Iya, aku bilang gitu. And then kita very short conversation kan, abis itu terus dia kasih kartu nama gitu. Ternyata dia bukan orang Indonesia, dia itu adalah seorang warga negara asing dan bukan bule, warga negara Asia juga, gitu, Asia juga, sama negara Asia. Tetangga juga. Terus udah gitu, tapi looks-nya keren banget. Terus dia tuh bener-bener handsome banget. Kayak siapa yang kakak suka orang Filipina? Ian siapa? Federation. Ian Federation. Oh. Ian. Kalau Ian kan
looks-nya lebih kelihatan. Ini Aki ya. Kalau ini yang lebih manis tapi baik gitu, yang kayak thank you terus gitu. Oke, give me just get in touch gitu. Kalau udah sampai sini, oke, thank you gitu. Terus pas mau pulang gitu, terus udah kita pisah-pisah, dada pramugarinya, oke Mama Ira, oke ya, udah oke gitu. Terus gitu, kamu lihat gak sih pas kakak turun lagi pas ngambil itu? Hah? Pas ngambil penuhnya, pas ngambil bagasi, jari terus bagasi kan, ciri-ciri pandang lah ya. Di conveyor gitu, terus kok cari conveyor kok nggak ada ini. Hei, di mana kalau bisnismen nggak pernah bawa bagasi? Yang bawa bagasi itu adalah emak-emak hadirin, ya, bukan bisnismen. Kalau bisnismen cuma hand carry. Kalau bahasa Indonesia ibu-ibu teh sok riringkit. Riringkit, riringkit, kabeh dibawa kan? Ih, macam-macam. Kayak kita show-nya cuma 2 hari. Perkakas perangnya ada kali buat 7 hari ya. Yang nggak dibawa cuma kulkas, karaoke 3 pintu. Terbalik kulkas 3 pintu, karaoke. Ya, gitu deh. Pokoknya intinya karaoke 3 pintu kayak apa ya? Nggak salah. Masukku lemari 3 pintu. Udah. Itu aku dulu. Itu atau si Pade, wes dihabis ke. Ya udah, aku mau ngabisin ini. Tapi intinya gini deh, besok ibu-ibu, bapak-bapak, kemanapun juga anak-anak semuanya yang nonton, para penonton kita, halo penonton, jangan lupa ya, kemanapun kita pergi selalu berdoa, itu nomor 1 ya. Dan biasakan pamit kepada orang-orang yang kita cintai, ya, kepada orang tua kita, kepada saudara, siapa saja orang-orang terdekat kita. Apalagi khususnya mau pergi ke luar kota gitu ya, alangkah baiknya. Sebetulnya bukan apa-apa, biar mereka tahu kita juga jarak jauh, jadi in case kalau mereka butuh kita juga, kita mungkin long distance agak jauh gitu ya. Dan pepergian kemanapun juga perlu safe and secure-nya tadi, jadi ikuti semua peraturan keselamatan penumpang. Kalau pramugari tuh, kalau dalam penerbangan tuh yang ngasih petunjuk kayak gitu, benar-benar diikutin, harus dilihat banget itu tuh. Diperhatikan. Biasanya kan kalau ada orang udah cuek ya, masih main hand. Nah itu tuh, bentar ini agak sedikit. Masih ada nyalain handphone. Kan nggak boleh, matiin. Aku suka pengen jerit deh. Kalau udah di pesawat masih ada orang yang buka-buka handphone ya. Kalau buka handphone beberapa saat sebelum penerbangan setelah announcement harus dimatikan. Harusnya dimatikan. Tapi pada saat pas mau duduk berapa menit sebelum persiapan masih boleh nyala. Tapi begitu pas sudah ada announcement sebaiknya dimatikan gitu. Memang ada beberapa orang penumpang yang juga kita sering lihat gitu. Udah terbang tuh masih terus yang halo, iya, gitu. Sebentar ya aku baru terbang ini kayaknya. Enggak gitu, enggak harus begitu. Jadi tolong hargai juga bagaimana kita concern dengan keselamatan penumpang yang lain gitu. Ya kan, terus kayak gitu juga kalau di pesawat jangan lupa ini juga cara-caranya. Misalnya kalian mau nonton ada dimatikan pakai flight mode ya. Penerbangan terus kalian nge-save gitu, ada yang harus ditonton, entah itu apa saja dari tablet whatever, tolong dipastikan suaranya dikecilkan atau kalian bisa mengeir gitu, karena ada juga kita kiri kanan nonton, wah mereka seru banget sementara kita mau tidur, mereka lagi asik-asiknya nonton tapi sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi mereka lupa bahwa di sekelilingnya tuh masih banyak penumpang-penumpang lain yang juga sangat membutuhkan kenyamanan. Habis itu yang tidak kalah penting adalah pada saat kalian mengambil bagasi tolong dilihat kiri kanan depan belakang. Dan gini biasanya kalau kita pesawatnya penuh terus kita nggak dapet penempatan bagasi kita atau hand carry kita, bukan bagasi, hand carry kita di atas, akhirnya kita harus melewati penumpang lain atau kita harus menaruh hand carry kita di depan, tidak pada tempatnya di belakang atau di depan. Ya sudah, ikutin saja menurut peraturan di sana ya, bagaimana pramugari mengarahkan. Terus nanti pada saat pulangnya nggak usah buru-buru, toh kita ada kelewat juga. Ya kan, kalau memang barangnya di belakang ya udah tunggu sampai semua penumpangnya jalan ya. Jangan penumpang di sini udah dapat nih nomornya 10 kan dulu. Iya bener, nomor 10 nomor 11. Kalau kita nomor 11 ya udah berdiri, nggak apa-apa, berdiri aja, tunggu sampai nomor 10-nya berdiri. Kalau nomor 10-nya 10 berdiri jalan, dia kan kesempatan dia, jadi 10-nya bangun dulu biar dia lewat, habis itu baru kita naik. Jangan 10 duduk terus kita bablas, nggak, kita lihat dulu, tanya dulu beliau mau keluar sekarang atau tidak ya gitu. Baru silakan, kalau dia bilang oh silakan baru kita lewat gitu. Itu namanya tahu tata cara, seperti saya. Ciki, saksikan terus channel YouTube-nya Mama Ira setiap hari pokoknya ya. Insya Allah ya.
Setiap hari. Janji. Dan Beneran? kelamaan openingnya.